percaya bahwa semua kita yang ada pada pagi hari ini merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang tidak berhenti mengalir. Engkau Bapa, mengganggu jalannya ibadah kami dalam bentuk apapun juga Tuhan. Kami satukan hati kami usir, kami tengking dia di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berkemenangan dan penuh kebebasan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami. Habiskan ibadah kami pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Go!
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan
Engkau Tuhan tetap tinggal berdiri. Saudaraku, tanpa terasa besok adalah 2 tahun kita melewati bencana yang terjadi tanggal 28 September. Tapi kita ada karena Tuhan yang sudah memelihara saudara dan saya. Dia sudah meluputkan kita dari bencana yang luar biasa. Dia pun juga akan meluputkan kita dari pandemi yang sedang berlangsung hari-hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun juga Allah mau untuk kita tetap bersyukur. Karena Dia sangat luar biasa untuk saudara dan saya. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Lagi katakan bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah. Kami bersyukur atas Tuhan. segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Ya Allahku yang ajaib. Ya Allahku yang ajaib. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan. Bentuk kepedulian saudara dan saya untuk bangsa Indonesia, untuk Kota Palu. Hanya doa yang kita bisa naikkan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni segala dosa bangsa ini. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kau dengar seruan kami Tuhan. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Kota Palu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sujud
bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sirami dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sambil sidang jemaat bangkit berdiri, naikkan pujian ini sebagai doa Kami kita kepada Tuhan. sujud di kaki-Mu, Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. merendahkan diri, Ampuni dosa bangsa kami. bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, Ini doa kami Tuhan. pulihkanlah kota tercinta. Sirami dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta.
Papa Ferdi Munar akan berdoa untuk firman Tuhan. Pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Haleluya. Ini seruan kami Tuhan. Kami memohon kepadamu Allah yang kuasa, Allah yang kami agungkan, yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami boleh kembali bersekutu Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Semua ini berkat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan firman-Mu. Penuhilah bejana hidup kami, agar supaya kami boleh hidup berkenan. Kami hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami layak untuk menerima belas kasih Allah. Biarlah Tuhan sinar kemuliaan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu Engkau limpahkan bagi kami, bagi kota kami, bagi negeri yang kami diami ini Tuhan. Sehingga kami boleh terus menikmati akan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kami Tuhan siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami mendapat Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Suci, Roh Kudus tetap ada di tempat ini, sehingga kami memiliki kebebasan, kami memiliki sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh berkat perlindungannya kita semua sehat sampai pada saat ini. Dan kami harap yang di belakang kita jangan menumpuk, masih ada tempat kosong di depan, saudara. Justru di tempat menumpuk begitu yang kurang aman, apalagi di bawah balkon. Mari ke depan, ada tempat yang masih kosong, jangan numpuk. Supaya maksudnya di belakang kita tidak berdempetan. Mari ambil tempat di depan, masih ada kursi yang kosong. Sekali lagi, justru banyak orang, dan jangan lagi ambil kursi, karena kursi yang dibagikan sudah itu batas untuk kita berhimpun. Jangan lagi turunkan kursi baru. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat ketaatannya. Hari ini saya akan berbicara tentang amanat agung. Amanat agung di dalam firman Tuhan pasti semua orang Kristen sudah tahu, yaitu perintah dari Yesus yang disampaikan kepada murid-murid pada detik-detik terakhir Yesus menginjakan kaki di atas bumi. Sebelum dia terangkat naik ke surga, amanat yang ia sampaikan yang sering disebut amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang disebut amanat agung, di mana murid-murid Tuhan disuruh pergi, jangan diam, harus pergi, tinggalkan tempat dan sampaikanlah firman Tuhan. Tugas ini adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau semua bangsa di dunia ini menjadi muridnya. Menjadi murid Tuhan artinya menjadi pengikut Kristus. Menjadi murid
Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tidak boleh kita acak, tapi kita lihat susunannya adalah adanya berita yang dibawa oleh murid-murid Tuhan yang pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuannya memuridkan bangsa-bangsa, menjadikan murid. Murid adalah seorang yang harus belajar. Dan kalau sudah belajar, tentu ada perkembangan, ada peningkatan level dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Kelas yang rendah dan pergi pada kelas yang lebih tinggi. Ini murid, saudara-saudara. Setelah itu barulah orang itu dibaptis. Jadi tidak boleh terbalik, baptis dulu baru muridkan. Memang kelihatannya hampir sama, tapi harus mendengar firman dulu, menjadi murid baru dibaptis. Nah, kami lihat dulu menjadi murid. Yesus pernah memberikan ukuran standar siapa itu yang menjadi murid. Mari kita lihat dalam Lukas 14. Dalam Lukas 14 ayat yang ke-26 mulai. Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Secara letterlek, secara apa yang kita dapat baca memang sedikit kita berpikir agak sulit. Masa kita harus benci bapak, benci ibu, benci saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawa sendiri, baru bisa menjadi murid. Sedangkan ada ayat lain, membenci itu sama dengan membunuh. Tapi mari kita lihat sebenarnya kata membenci sini, mari kita banding dengan Matius pasal 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi pengertian di sini untuk menjadi murid adalah harus mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. Lebih daripada mengasihi bapak, ibu, istri, anak, suami. Kasih kita harus lebih terhadap Yesus daripada sesama kita manusia. Jadi itulah murid, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tadi pagi kami dengar firman Allah disentil, memprioritaskan Tuhan. Jadi murid Tuhan itu adalah memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, termasuk orang tua, termasuk anak-anak, termasuk kerabat dan saudara. Jadi seorang murid harus kasihnya kepada Yesus lebih daripada mengasihi sesama. Sebab itu dalam Matius 22 disebut dengan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Kemudian barulah mengasihi sesama. Itu hukum yang utama. Jadi seorang murid adalah seorang yang dapat memprioritaskan Tuhan
Yesus Kristus lebih daripada segala-galanya. Itu adalah murid Tuhan. Jadi Tuhan berkata, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi murid Tuhan adalah orang yang harus belajar memprioritaskan Tuhan daripada segala-galanya. Saya katakan belajar karena murid memang prosesnya belajar. Artinya dari belum tahu menjadi tahu. Dari kelas 1 bisa menjadi kelas 2. Dan seterusnya bisa lebih tinggi kelasnya. Karena memang prinsip dalam Alkitab, seorang murid itu tidak lebih dari gurunya. Tapi kalau ia sudah tamat dalam pelajarannya, ia akan sama dengan gurunya. Lukas pasal 6 ayat 40, coba kita lihat. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dan ini adalah rencana Tuhan yang termulia dan terbesar dalam Alkitab kalau kita pelajari. Bahwa kita akan sama seperti Yesus Kristus. Kita akan sama seperti guru. Kalau kita belajar, ini yang tertinggi rencana Allah bagi manusia. Supaya kita yang percaya akan sama seperti gambaran anaknya, itulah Yesus Kristus. Jadi seorang murid akan sama dengan gurunya. Tidak akan melampaui guru. Malah dari awal kita di bawah levelnya guru. Tapi setelah kita belajar terus dan belajar, maka kita akan sama seperti guru. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang akan dibaptis, ini selalu menjadi bahan kami dalam konseling dengan mereka yang mau menerima baptisan air. Harus jadi murid. Kita semua harus jadi murid. Dan kalau kita mau menjadi murid yang berhasil akan sama seperti guru, maka kita terus belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Melampaui kasih kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Yang terutama kita mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Bisa katakan amin? Nah, kemudian yang kedua, masih dalam Lukas 14. Tadi kita baca ayat 26, sekarang 27. Seorang murid itu bagaimana? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi seorang murid selain harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, maka dikatakan di sini dia harus bisa memikul salib. Pikul salib. Simbol Kristen di dunia ini adalah salib. Tapi pikul salib bukan berarti kita harus pergi ke tukang kayu, tolong buatkan saya sebuah kayu salib. Jangan terlalu berat ya, supaya saya mampu pikul. Lalu kita pikul. Saya kira bukan demikian. Memang saya pernah melihat sebuah video tentang seorang yang membuat salib dan dia melanglang buana dari negara satu ke negara lain sambil pikul salib. Saya kira itu salah kaprah, saudara-saudara. Saya lihat salibnya memang dibuat bagus dan di ujung di bagian pangkalnya itu yang dia tarik, tapi ada ditaruh roda, saudara. Jadi ringan dia tarik. Wah, itu bukan pikul salib yang seperti itu. Itu lelah percuma, saudara-saudara. Tidak ada manfaatnya. Pikul salib di sini adalah penyangkalan diri. Karena di salib dosa manusia dipakukan lewat
tubuh Yesus Kristus. Itu salib. Di atas salib dosa kita dipikul oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang menjadi pengikut Yesus, kita harus juga rela pikul salib. Tapi bukan salib dalam bentuk fisik. Tapi salib di sini dalam arti penyangkalan diri. Kita harus menyangkal diri, menyangkal keinginan yang berdosa dalam diri kita. Tuntutan daging kita, kita harus matikan. Inilah penyangkalan diri, inilah pikul salib. Dalam Kolose pasal 4, dalam Kolose pasal 3 maksud saya, Kolose 3 mulai ayat yang kelima. Kita lihat apa yang harus kita salibkan dalam hidup ini. Mulai ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita matikan. Disalib Yesus mati memikul dosa kita. Dan kita yang menjadi muridnya, yang percaya kepadanya, juga harus mengikuti prinsip yang sama. Tidak perlu kita disalibkan di sebuah tiang, saudara-saudara. Tapi dalam diri kita ada yang harus kita salibkan, kita matikan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi ini kita harus matikan di dalam diri kita. Ini penyangkalan diri. Kita pikul salib, saudara-saudara. Juga dalam arti yang lain, selain kita mematikan tabiat daging, tabiat manusiawi yang lama kita ini, saudara-saudara, supaya kita menjadi murid yang terus bertumbuh untuk menuju level atau tingkat yang lebih tinggi, kerohanian kita yang lebih tinggi, yang pada puncaknya akan sama seperti guru kita, itulah Yesus Kristus sendiri. Jadi dalam proses ini, jadi selama kita hidup di dunia ini, setelah percaya kepada Yesus, kita menjadi murid, kita mematikan tabiat-tabiat daging kita. Ini prinsip salib yang harus ada dalam diri kita. Itulah seorang murid. Seorang murid harus rela memikul salib. Salib ini juga berarti sebuah penderitaan karena Kristus. Karena Kristus kita mematikan tabiat dosa dalam diri kita. Karena Kristus juga kita akan mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan, saudara-saudara. Karena mengikut Yesus bukan ada di highway, di jalan yang lebar, bebas hambatan, tidak. Tapi justru Yesus berkata, kita mengikuti pintu yang sempit, jalan yang sempit. Ujungnya adalah kerajaan sorga. Artinya saudara-saudara, mengikut Kristus, kita harus rela pikul salib. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi juga itu berarti sebuah tekanan dalam hidup kita karena kita mengikut Yesus. Rasul Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus pasal 2, mulai ayat yang 18 mungkin, 1 Petrus 2, 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramat, tapi juga kepada ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 18 tadi kita lihat, kita harus tunduk kepada Tuhan kita walaupun dia kejam misalnya, ataupun Tuhan yang peramah, ataupun yang bengis, kita harus tunduk.
Lalu dijelaskan ayat 19 tadi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya sudah berbuat baik, sudah melakukan kebenaran, tapi ada tekanan. Bahkan ada aniaya sekalipun, saudara-saudara, yang sebenarnya tidak pantas kita tanggung. Tetapi karena kita menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, maka konsekuensinya adalah pikul salib. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Jadi prinsip salib ini, saudara, selain penyangkalan diri, kita juga harus rela menerima konsekuensi hidup yang mengikuti firman Tuhan. Menjadi orang percaya. Walaupun tidak ada pelanggaran, tapi kita dibenci. Dikatakan justru itulah kita dipanggil, saudara. Dipanggil untuk menderita karena Yesus. Karena nama Yesus kita akan dibenci. Matius pasal 10. Karena nama Yesus kita diolok. Karena nama Yesus kita diejek. Karena nama Yesus kita disesah. Tapi kata firman Allah, justru itulah kita dipanggil. Kalau hal itu kita alami, saudara-saudara, kemuliaan Tuhan ada pada diri saya dan diri saudara, kata firman Tuhan. Jadi menjadi murid adalah rela menderita karena Yesus. Tapi jangan menderita karena menjadi seorang koruptor. Wah, itu hina. Jangan seorang menderita masuk sel karena kedapatan main judi ataupun karena berbuat jahat, saudara-saudara. Hari-hari ini kejahatan luar biasa terjadi di mana-mana. Tidak pilih tingkatan hidup, status sosial, status pendidikannya, saudara-saudara. Kita lihat kejahatan merajalela. Sampai membunuh orang, memutilasi orang, saudara-saudara. Saudara lihat di televisi kan, ada seorang wanita, dia jalin hubungan dengan seorang manajer perusahaan, saudara-saudara. Habis itu dia jalin hubungan dengan seorang pria lain lagi. Setelah itu, saudara-saudara, dia pilih yang mana yang dia mau menghilangkan. Dia pilih membinasakan yang punya duit. Jadi saudara-saudara, dengan tipu muslihatnya, pacarnya ini, saudara-saudara berbuat mesum dan tiba-tiba dia dibunuh di sebuah apartemen. Tidak cukup dibunuh, saudara, dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan dalam koper. Kemudian semua hartanya diambil. Dia pikir, saudara-saudara, itulah kesenangan. Dalam waktu singkat, polisi sudah membekuk dia. Banyak kejahatan luar biasa hari-hari ini. Tapi kalau seorang anak Tuhan justru menderita karena nama Kristus, itulah sebagai bukti bahwa kita adalah murid daripada Tuhan. Bisa bilang amin? Ya. Yang ini tentu kita tidak terlalu senang. Maksud panggilan, kita dipanggil untuk menderita karena Kristus. Tapi saudara, justru penderitaan karena Kristus dikatakan ini adalah syarat untuk masuk surga. Coba baca dalam Kisah Rasul 14. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu
dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita lewat banyak sengsara. Ini adalah tanda kita sebagai seorang murid. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Yang ketiga, mari kita lihat. Masih dalam pasal 14 Injil Lukas. Kita lihat ayat ke-33. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini yang ketiga, saudara-saudara. Seorang murid Tuhan dikatakan harus bisa melepaskan diri dari segala miliknya. Wah, ini juga agak sulit, saudara-saudara. Kalau kita menangkap dengan pikiran duniawi, kita rela melepaskan segala milik kita. Tadi pagi kami dengar firman Tuhan bagaimana kita bisa diberkati. Allah berencana memanggil kita untuk terima berkat baik jasmani maupun rohani. Berkat itu dari Tuhan. Apakah itu berkat surgawi, keselamatan, kemuliaan kekal yang kita akan terima di dalam sorga. Dan waktu kita hidup di bumi Tuhan berkati usaha kita. Ada syarat-syarat supaya kita memperoleh berkat-berkat itu. Tapi pada sisi lain saudara-saudara, seorang murid Tuhan rela melepaskan diri dari segala miliknya. Artinya tidak terikat pada harta dan kekayaan. Uang kita miliki boleh, kekayaan kita miliki boleh, tetapi Tuhan minta kita rela melepaskannya bila itu harus lepas dari tangan kita. Apakah untuk menjadi korban, membantu orang lain, mendukung orang lain, mengembalikan milik Tuhan, itu kita harus rela melepaskan. Ada banyak orang sampai perpuluhan saja nggak berani lepaskan dengan benar dan jujur. Sejak tahun 75 saudara, saya menjadi bendahara majelis daerah. 4 periode berturut kami menjadi bendahara. Dan kami tahu bagaimana warna hamba-hamba Tuhan di Sulawesi Tengah dalam usia kami, sesama usia kami. Kami tahu bagaimana kejujuran hamba-hamba Tuhan mengembalikan milik Tuhan. Dan jelas saudara-saudara, tidak bisa disangkal. Itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita rela melepaskan harta kita yang milik kita ini, yang kita peroleh. Tapi kalau mau menjadi murid, kita rela melepaskannya. Tentu bukan untuk memboroskannya dalam perjudian atau dalam perbuatan-perbuatan jahat, tidak. Tapi bagaimana kita memanage harta yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita peroleh. Karena Tuhan berjanji siapa yang rajin bekerja dia akan diberkati. Tadi pagi kami dengar bagaimana diberkati, harus rajin. Tapi bagaimana sikap hati kita terhadap harta dan berkat yang kita terima, itulah menentukan kita sebagai murid Tuhan. Yaitu kalau kita rela melepaskan, artinya tidak terikat. Dalam Matius 6 ayat 21, apa Tuhan Yesus katakan? Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini yang Tuhan cemburu kalau hati kita tidak kepada Tuhan tapi kepada harta. Jadi seorang murid Tuhan, janganlah hatinya itu melekat terus pada harta dunia. Apalagi
Masa-masa memasuki resesi ini, banyak orang berpikir sudah bagaimana ya. Kami kemarin belanja, kami lihat banyak sekali orang belanja. Hari ini, kemarin, apakah karena mau menghadapi resesi, lalu mulai belanja kumpul-kumpul? Sama saja saudara-saudara. Sama dengan waktu pengumuman bahan bakar naik. Mobil itu antrian di SPBU panjang saudara. Padahal cuma untuk isi 1 kali. Besok ya sudah ikuti harganya sama. Itulah sebabnya dalam soal ini saudara-saudara, seorang murid Tuhan hatinya harus melekat kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Ya. Memang semua orang melekat hatinya pada apa yang dimiliki. Apalagi kalau kekayaan atau nilai benda yang berharga, tentu kita harus jaga dan awasi. Tetapi hati kita sebenarnya Tuhan minta supaya melekatkan hati kita kepadanya. Lebih daripada melekatkan hati kita pada harta. Saya sedikit berkisah. Tahun 83 saudara-saudara, saya masih di Motong. Saya beli mobil baru. Waktu itu mobil Kijang yang terbaru datang saudara-saudara. Sebelumnya kami sudah punya hanya pickup. Tapi waktu terbit yang kapsul itu, yang bukan lagi karoseri, tapi sudah full press. Waktu itu kami beli dan kami pikir karena mahal dibelinya waktu itu, jadi kami jaga baik-baik, saudara. Kami juga melayani daerah Motong, daerah yang berlumpur, belum aspal, dan lumpurnya itu di pantai itu campur air laut. Jadi lumpurnya mengandung garam. Jadi kalau tidak dibersihkan setelah dipakai dan lumpurnya harus bermalam, 1-2 hari akan timbul karat. Jadi selalu dibersihkan. Habis pakai siap air, bersihkan. Satu waktu kami membuka pelayanan di daerah transmigrasi. Kami buka beberapa sidang dan ajak jemaat turut beribadah. Jadi kami pergi waktu itu banyak. Tapi karena agak hujan-hujan, berlumpur lagi, maka saya pinjam truk jemaat. Saya juga bawa truk dan muat jemaat untuk pergi beribadah, berjuang. Sementara mobil saya baru, saya simpan, saya cuci dan tutup dengan spray. Orang bilang kurang bakar obat nyamuk, tidak saudara-saudara. Jaga. Saya pulang ibadah malam itu, saya sampai di rumah saya heran, mobil saya tadinya ditutup baik. Ini kenapa sekarang sudah jatuh? Kemudian di dashboardnya itu sudah dicakar-cakar saudara-saudara. Saya berteriak sama anak, kenapa ini? Itu anjing kejar kucing. Anjing kejar kucing, kucing juga kejar tikus. Jadi tikusnya lari di bawah mobil, kucing juga lari di bawah mobil. Anjing juga kejar karena tidak bisa saudara-saudara. Mungkin dia naik ke dalam bak mesin itu kucing. Anjing ngamuk, anjing lompat kiri kanan, dia garuk-garuk saudara, aslinya tergores-gores. Saya bilang ini bukan cuma mobil yang tergores, saya punya hati juga tergores ini. Kok mobil baru jadi begini saudara-saudara? Jadi rupanya Alkitab tidak salah. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi seorang murid, saudara-saudara, walaupun banyak hartanya, hatinya tidak melulu pada harta, tetapi ada sama Tuhan. Amin. Ya, hati kita kepada Tuhan. Hati kita rindu diisi dengan firman Tuhan. Segala-galanya ini kita akan tinggalkan, saudara. Segala-galanya di dunia ini kita tinggalkan. Banyak harta, sedikit harta, kita pasti akan tinggalkan. Tetapi kita akan menemukan harta yang kekal selama-lamanya, tersimpan di dalam kerajaan sorga.
Itulah sebabnya Raja Salomo berkata, dia seorang raja yang banyak harta. Dalam Amsal pasal 11 ayat 4 apa dikatakan di sana? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Sebelum hari kemurkaan datang, harta berguna. Kita bisa manfaatkan untuk kepentingan diri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapa saja yang memerlukan bantuan. Tetapi kalau pada hari kemurkaan, waktu Tuhan datang pada kali yang kedua utamanya, harta dunia kita akan tinggalkan. Bahkan saya pernah berpikir, saudara, dalam pelajaran eskatologi kita, bahwa sebelum Yesus datang, harus ada masa penyingkiran bagi gereja. Selama 3,5 tahun dalam penyingkiran, kita dibawa pergi, saudara-saudara, di tempat yang Allah sediakan. Berarti rumah kita tinggalkan, mobil kita tinggalkan, deposito kita tinggalkan, perhiasan kita tinggalkan, saudara-saudara. Segala sesuatu yang bersifat bendawi dunia ini pada hari kemurkaan tidak berguna lagi. Tetapi sebelum itu terjadi, kita perlu memiliki segala fasilitas, memudahkan kita beribadah, memudahkan kita melayani Tuhan, supaya firman Tuhan dapat diberitakan di mana-mana. Jadi inilah murid Tuhan, kriteria hidup seorang murid Kristus. Dan inilah harus kita pelajari selama kita hidup. Kalau kita makin mahir dalam pendidikan ini, saudara, sebagai murid, level kita semakin naik, level kita semakin naik sebagai anak Tuhan yang semakin hari semakin besar kemuliaannya, akhirnya sama seperti Yesus Kristus. Nah, sebelum itu, saudara, amanat agung juga berkata, setelah orang dimuridkan, satu hal lagi dalam paket ini, saudara-saudara, seorang yang murid Tuhan harus dibaptis. Kenapa kita harus dibaptis? Karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah agung, amanat agung, harus dibaptis. Tadi kita sudah baca dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, beritakan Injil, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka. Jadi mengapa seseorang dibaptis? Itu adalah perintah Tuhan. Tidak boleh diabaikan. Perintah Tuhan. Dan juga menjadi perintah para rasul-rasul. Setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul tidak berhenti mengatakan bahwa harus dibaptis. Waktu Petrus berkhotbah dalam Kisah pasal 2, orang-orang mendengar dia berkhotbah. Yang tadinya mereka datang hanya menonton, mereka melihat bahwa mereka ini seperti mabuk karena berdoa memakai bahasa-bahasa lain. Petrus berkata, kami tidak mabuk, tapi kami penuh dengan Roh Kudus. Lalu Petrus mulai menjelaskan mengapa itu terjadi. Tentu dia menyinggung tentang Yesus yang disalibkan oleh mereka. Lalu hati mereka sedih. Dan mereka bertanya, apa yang kami harus buat? Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi para murid-murid, para rasul juga memerintahkan setiap orang harus dibaptis. Itulah sebabnya hari ini ada baptisan. Saya kira tidak perlu kita menjelaskan lagi lebih banyak. Tapi yang saya ingin sentil lagi dalam kesempatan ini, bahwa satu baptisan yang diperintahkan oleh Yesus harus memakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita dibaptis itu adalah memenuhi perintah Allah, perintah Tuhan.
di mana kita menerima nama daripada Tuhan. Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Saya pernah mendengar sebuah ulasan dan ruang tanya jawab. Orang bertanya begini, apakah kalau kita dibaptis yang benar adalah baptisan yang memakai nama Tuhan Yesus Kristus? Sedangkan dalam ayat Matius 28 ayat 19 hanya disebut dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka ada jawaban bahwa kalau memakai nama Tuhan Yesus Kristus itu salah. Sedangkan gereja kita dalam memakai nama ini dalam baptisan harus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, gereja kita Pantai Kosta di Indonesia memiliki ada 17 pengakuan iman percaya. Ada 17 pengakuan iman kita, termasuk mempercayai baptisan air secara selam dan memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pengakuan iman kita, tidak bisa diganggu gugat. Alasannya apa, saudara-saudara? Mungkin orang gereja lain tidak menggunakan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena justru dalam baptisan air kita menerima nama itu. Dan ini adalah perintah agung, amanat agung. Alasan pertama kita lihat mengapa kita memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa mencatat ayat-ayat yang saya sebut dan bisa membuat label atau tabel. Sebuah tabel, tulis ayat di kiri, kemudian bagi 3 kolom Tuhan Yesus Kristus. Kolom 1 Tuhan, kolom 2 Yesus, kolom 3 Kristus. Baru kita catat ayat dan kita baca peristiwa-peristiwa pembaptisan di dalam memakai nama itu. Yang pertama kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau sudah lihat ayat di sini sudah ada 3 unsur nama. Yesus, Tuhan, dan Kristus. Jadi kalau kita urut Tuhan, Yesus, Kristus. Kemudian ayat 38. Ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi di ayat yang kedua kita taruh di kolom 2 dan 3 yaitu Yesus Kristus. Kemudian dalam Kisah 8 kita lihat lagi Kisah Rasul pasal 8, saya cari ayatnya dulu. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tulis di kolom 1 Tuhan, di kolom 2 Yesus. Baru kita lihat lagi dalam Kisah 10. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-48. 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka menerima Petrus supaya ia meminta Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi ayat ini kolom kita tulis di kolom 2 dan kolom 3 yaitu Yesus Kristus. Masih lagi kita lihat dalam Kisah 19.
Kisah 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kolom 1 dan kolom 2. Lalu kita urut ke bawah. Maka semua peristiwa pembaptisan kalau kita lihat digabung, maka jelas nama yang dipakai adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya gereja kita mempunyai pengakuan iman bahwa baptisan air secara selam memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima nama waktu dibaptis. Ini amanat supaya kita menerima nama itu. Nama di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian saudara-saudara, kalau kita melaksanakan amanat ini, kita melakukan amanat agung, berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Dan kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, kita melihat hasil pengiringan kita. Pada akhirnya kita akan mewarisi kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan baptisan air. Bagi yang sudah menerima baptisan air, ingat, belum selesai pengiringan kita. Ingat, seorang murid, kita harus terus belajar saudara. Dari level bawah sampai kita menanjak. Akhirnya kita sama seperti guru kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita maju terus mengiring Tuhan saudara-saudara. Karena hari lepas hari kemuliaanmu juga semakin bertambah. Kemuliaan saya dalam menantikan Tuhan semakin bertambah. Sehingga satu ketika kita akan melihat Dia seperti apa kata firman Tuhan. Dia menyambut kita sebagai mempelai gereja Kristus. Dan Yesus adalah mempelai lelaki. Dia menyambut kita untuk diam bersama di dalam kerajaannya. Mari kita akan berdoa bersama. Kita doakan kekasih-kekasih yang akan menerima baptisan air. Kami undang akan datang ke depan Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Jemaat Tuhan saya jemput berdiri. Sekali lagi Tuhan yang panggil. Tuhan memanggil kita menjadi murid-Nya. Haleluya. Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Bapa di sorga,
Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang terus belajar untuk hidup menurut kebenaran firman, yang pada akhirnya kami akan sama seperti Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kekuatan menjadi bahagian kami, untuk kami setia mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga kedua pemuda ini Tuhan ambil keputusan untuk menerima Engkau dalam baptisan air. Jamah hati mereka Tuhan, agar mereka mengenal Engkau dengan benar dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni salah dosa mereka masa yang lalu. Sebentar mereka kuburkan hidup yang lama untuk menerima hidup yang baru bersama dengan Engkau. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami menjadi murid-murid Tuhan yang rela memikul salib, yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia ini Tuhan, dan hanya mengikatkan diri kami dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mengenal mereka dari tahun lalu. Karena kita biasa pimpin-pimpin di pemuda remaja. Giliran saya pimpin pemuda remaja Oikumene di Uasa, saya ketemu mereka. Agak singkat. Iya. Jadi adapun maksud kedatangan kami ini nanti Ibu yang akan jelaskan. Saya hanya memperkenalkan teman saya, yaitu Ibu Lalani Wood. Berasal dari Yayasan Kartidaya yang berpusat di Jakarta. Aslinya dari Amerika sama dengan Jeff Emon. Terus bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja untuk menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa suku-suku di seluruh Indonesia. Mereka pribadi menolong masyarakat dan gereja di Napu, Behoa, Badak, Sedoa, dan Rampi untuk memakai terjemahan Perjanjian Baru yang baru terbit dalam bahasa-bahasa mereka atau bahasa kami di Lore. Sambil mereka menerjemahkan Perjanjian Lama yang sekarang masih sementara. Jadi untuk lebih jelasnya saya silakan kepada Ibu. Terima kasih. Ini pengalaman hari ini yang sangat menolong saya, karena sudah selama beberapa bulan kami beribadah di rumah secara online, dan ini pertama kali saya bisa memuji Tuhan bersama saudara-saudara, dan rasanya ya kita diciptakan untuk memuji Tuhan bersama-sama, bukan secara online. Jadi ini ibadah ini sangat memberkati saya. Saya memang tinggal di Palu, dan saya bersama teman Ibu Helen bekerja sama dengan gereja-gereja di daerah Lore, Bada, Behoa, Napu, Sedoa, dan Rampi, dan mereka menerjemahkan firman Tuhan. Untuk bahasa Napu atau Pakurohua, Perjanjian Lama selesai tahun 2016. Dan di Behoa juga Perjanjian Baru selesai tahun 2016. Tetapi masih ada beberapa orang yang menerjemahkan Perjanjian Lama. Dan rencana mereka selesai tahun
2022. Kami berdua, Ibu Helen dan saya, menolong gereja-gereja untuk memakai firman Tuhan. Karena kalau sudah lama mereka hanya mengenal firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dan menerimanya dalam bahasa daerah, belum terbiasa mereka memakai bahasa itu untuk menyembah Tuhan. Kami menolong mereka untuk menyusun lagu-lagu pujian dalam bahasa daerah dan juga untuk belajar bagaimana mereka bisa membuat renungan dan bahan sekolah minggu, bahan PA, supaya firman Tuhan yang sudah diterjemahkan bisa tertanam di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam. Memang mereka yang menerjemahkan firman Tuhan sangat membutuhkan doa saudara. Doa lebih berharga dari segala sesuatu. Kalau tidak ada uang tetapi ada doa, firman Tuhan tetap maju. Tetapi kalau tidak ada doa, kita seperti terbelenggu. Kita juga mau memakai tenaga kita. Kalau untuk menguji coba materi PA atau belajar bagaimana menggunakan firman Tuhan, kalau ada saudara yang berasal dari daerah Lore yang mau terlibat secara langsung, kami membutuhkan banyak tenaga. Apalagi tenaga dari orang yang asli di sana. Kalau saudara mau bicara kepada saya nanti untuk mendapatkan Alkitab atau firman Tuhan, saya bisa mencatat nama dan nomor HP saudara, dan besok ada kardus yang mau tiba dari daerah Napu. Jadi saya kira itu, Pak, terima kasih. Dan kami minta didoakan. Jadi harganya per Alkitab itu 30.000. Hari ini ada teman dari FAM AB yang datang dari Buasa membawa bukunya. Karena dia yang kasih jalan di Napu, dia agennya. FAM AB orang Buasa. Jadi itu aja, terima kasih. Namaku di sanalah. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh malaikat di sorga bertempik sorak. Itulah sebabnya juga mari kita bertempik sorak pada hari ini memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dan mari kita berdiri bersama, kita lakukan lagu ini dengan sukacita bahwa nama kita sudah terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku.
ibadah ini Bapa, kami datang lagi bersama-sama berdiri di hadapan hadirat-Mu dan menaikkan puji syukur kami serta terima kasih kami atas segala pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Kami telah beribadah kepadamu hari ini Tuhan. Apa yang kami buat sempurnakanlah kiranya, supaya ibadah ini Tuhan adalah persembahan kami kepadamu yang berkenan di hatimu, yang pada gilirannya berkat Tuhan tercurah atas kami. Berkat-berkat jasmani, terutama berkat rohani, membawa kami dan membuat kami lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan, lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang belum sempat beribadah, Tuhan buka jalan pada ibadah yang ketiga sore nanti, boleh kami lagi bersama-sama memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, lawat mereka Tuhan, yang ada di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, yang terpapar dengan virus corona, siapa saja Tuhan, sembuhkanlah mereka melalui para medis, para dokter yang menangani mereka. Beri hikmat akal budi Tuhan, supaya proses penyembuhan segera terjadi dan mereka bebas dari penyakit dan dapat menunaikan tugas masing-masing yang Tuhan sudah percayakan. Demikian juga bangsa dan negara kami. Kami selalu berdoa Bapa, berkatilah bangsa Indonesia melalui pemerintah dengan segala kebijakan, dari pemerintah tingkat atas sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka dalam menjalankan segala program yang sudah ditetapkan Tuhan, supaya bangsa kami yang besar ini bangsa yang diberkati Tuhan, dipulihkan secara kesehatan, dipulihkan secara ekonomi dan keuangan, terlebih lagi dalam keamanan. Tuhan tercipta di mana-mana berkat pertolongan-Mu melalui TNI dan Polri Tuhan, supaya mereka dapat bertugas dengan baik dan keamanan dapat kami nikmati. Terpujilah akan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kita keluar di pintu yang satu di sana, saling menyapa satu yang lain. Puji Tuhan.